Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Thumma ila hadrati ikhwanihi wal ulama'i al-amilin wal musannifin wa a'immatil muslimin wa ila سلسلة مشايخ التعليم والتعليم وجميع مشايخهم وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sampai mana? Faslun ya? Tidak, Al-Babul Ashir ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ini bab yang terakhir, Al-Babul Ashiru, utawi bab yang ke-10. Al-Babul Ashiru, utawi bab yang ke-10, fi dhabtil asma', dalam hal penegasan, penjelasan beberapa nama-nama, yubtil asma'i, ing dalam menjelaskan atau penjelasan atau penegasan beberapa nama-nama, wal lughati, dan bahasa-bahasa, al-madhkurati, yang disebutkan fil kitabi, di dalam kitab ini, fil kitabi, di dalam kitab ini, ala tartibi wuqu'iha, berdasarkan urutan terjadinya atau urutan keadaannya, urutan kedatangannya. Jadi maksudnya Imam Nawawi itu di bab yang terakhir ini memang sudah tidak ada materi yang menjelaskan tentang adab hamalatil Quran. Tetapi di bab 10 ini beliau menjelaskan tentang istilah yang dipakai oleh beliau di dalam setiap bab. Jadi istilah itu dirinci lagi, maksudnya apa sih gitu loh. Ini oleh Imam Nawawi, muallif kitab ini. Wahia utawi asma wal lughat al-madhkurah, wahia utawi nama-nama dan bahasa-bahasa yang dimaksud atau yang disebut, itu katsiratun, banyak, itu katsiratun, banyak. Wastifa'u dhabtiha, dan utawi memenuhi penjelasannya, wa idahiha, dan menerangkannya, artinya penjelasannya, menerangkannya, wabastiha, dan menjabarkannya, iku yahtamilu, butuh apa istifa udhabtiha dan seterusnya tadi itu
mujalladatan dokhmatan ing mujalladatan ing berjilid-jilid, dokhmatan yang tebal. Jadi kata Imam Nawawi, sebenarnya penjelasan tentang bahasa yang sudah dipakai atau istilah itu membutuhkan penjelasan, penjabaran yang itu butuh yang berjilid-jilid. Bahkan jilid-jilidnya itu tebal. Berarti apa? Ini saking pentingnya beliau menjelaskan, tetapi beliau meringkas. Lakini akan tetapi ni ingsun iku usyiru ilaiha. Lakini akan tetapinya ingsun iku usyiru menunjukkan sopo ingsun ilaiha kepadanya, ai kepada asma wal lughat. Jadi akan dijelaskan dan akan diisyaratkan atau ditunjukkan. Lakinni akan tetapi ingsun iku usyiru akan menunjukkan sopo ingsun ilaiha kepada asma wal lughat, penjelasannya ya, bi aujazil isyarat, dengan penjelasan yang paling ringkas. Bi aujazil isyarat, kelawan paling ringkas penjelasan, artinya akan memberi penjelasan dengan penjelasan yang paling ringkas. Ini kata Imam An-Nawawi. Wa armuzu dan akan merangkum sopo ingsun. Wa armuzu dan akan merangkum sopo ingsun ila maqasidiha, menuju ke maksud atau tujuannya. Jadi apa sih maksudnya asma wal lughat ini? Ila maqasidiha, menuju ke tujuannya, bi akhsaril ibarat, kelawan paling ringkas-ringkasnya penjelasan. Bi akhsaril ibarat, kelawan paling meringkas-ringkasnya penjelasan. Wa aqtasiru, dan akan meringkas. Wa aqtasiru, dan akan meringkas sopo ingsun alal asahi, ing atase pendapat yang paling sahih, fi mu'dhamil halat, ing dalam mayoritas penjelasan. Fa awwalu dzalika, maka utawi yang pertama dari hal tersebut, artinya penjelasan tentang al asma wal lughat, iku fil khutbati, di dalam pendahuluan khutbah iftitah, maksudnya pendahuluan kitab ini. Nanti ada berikutnya di al-babul awal dan seterusnya. Jadi sampai di dalam pendahuluan itu oleh Imam Nawawi itu dirinci penggunaan
bahasa atau penggunaan nama-nama itu dijelaskan. Maksudnya apa? Dirinci. Nomor 1, alhamdu. Ini kalau sampai lihat di pendahuluan kan, nggak tahu kalau di tempat sampean halaman berapa. Yang di sini, kalau kitab yang merah ini ada di halaman 9 kalau ini. Muqaddimatul muallif. Jadi muqaddimatul muallif itu khutbah iftitah atau pengantarnya sebelum masuk ke buku itu. Sampai kalau membaca buku itu dibaca mananya dulu. Baca buku itu kalau mau ini punya pemahaman yang utuh, itu baca pertama sinopsisnya kalau ada. Biasanya di belakang sini. Itu biasanya bicara mengenai abstrak. Abstrak itu apa? Biasanya kalau sampai melakukan penelitian atau menulis apa, itu mesti ada abstraknya. Tujuannya apa buku ini, terus isinya tentang apa yang dibahas, sampai pada hasilnya apa. Lalu setelah itu baca pengantarnya. Kalau ini kan tidak ada di belakangnya, maka baca pengantarnya. Itu nanti akan menggiring kita menjadi tahu apa sih maksudnya penulis-nulis buku ini. Lah baru nanti isinya. Syukur-syukur biasanya kalau buku berbahasa Indonesia itu ada epilog, ada prolog. Ada prolog, ada epilog. Kalau prolog apa ya? Biasanya prolog itu dari tokoh, ahli. Biasanya tokoh itu diminta memberikan pengantar. Sampai kalau membaca buku Mafahimnya Jibu'an Tusoha, bukunya karya Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, itu pengantar dari tokoh-tokoh itu mengakui buku itu sampai berapa tokoh ini? Sekitar hampir 60 halaman lebih itu tokoh yang banyak yang penulis di sini. Baru masuk ke muqaddimahnya penulis. Itu dimasukkan dalam buku itu. Terus biasanya ada catatan akhir. Kalau catatan akhir itu epilog di akhir. Yang pertama alhamdu. Kan di pengantar pertama ini, pokoknya orang nulis buku itu biasanya mesti basmalah, habis bismillah, terus alhamdu. Ini ada kan, alhamdulillah al-karimil mannan bil qaul wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman. Itu di pengantar pertama itu. Lalu dijelaskan satu persatu oleh Imam An-Nawawi. Jadi kalau sampean memulai sebuah pekerjaan atau memulai sebuah tulisan atau sampean berdoa, ya, itu dimulai dengan pujian. Biasanya kalau pekerjaan itu dimulai dari bismillah karena memohon rahmat, lalu disusul dengan pujian alhamdulillah. Nanti endingnya juga alhamdulillah. Doa kan juga begitu strukturnya. Jadi kalau doa itu strukturnya yang bagus, itu pertama muji Allah, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya kan? Jadi alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Terus yang kedua, sholawat. Ini struktur doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha. Sholawat apa? Habis itu, ini yang bagus ini ya. Kalau mau ditambahi al-asmaul husna, sampean ngambil nama Allah apa gitu terkait dengan hajat sampean. Makanya biasanya dalam istighosah itu, istighosah kan ada ya Hanan, ya Manan, ya Trian, atau ya Fattah kan gitu. Nah,
Lalu setelah itu, nanti kalau ini baru struktur, baru isinya. Sama mintanya apa? Ya. Setelah mintanya apa? Terakhir sebelum ditutup, sholawat lagi. Setelah sholawat baru terakhir, sebagaimana firman Allah, wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Nanti itu penduduk surga, itu penutup dari doa mereka karena sudah bersyukur semuanya anugerahnya didapatkan, ditutup endingnya dengan alhamdulillah. Ini jok wali. Jadi pertama, kalau kita lihat hikmahnya apa? Orang itu kalau minta, kalau sampean butuh, maka sampean harus berbaik-baik kepada yang dimintai. Sampean kalau butuh sama orang, umpama ke orang tua, sampean moro-moro minta atau kadang-kadang itu pakai dulu, muji lalu alasan-alasan dulu. Kan biasanya dipakai itu strateginya. Nah ujug-ujug minta orang tua akhir. Jadi disampaikan dulu secara runtut. Terakhir jangan lupa berterima kasih. Kan begitu ya. Jadi sudah dikasih atau belum, kan kemarin-kemarin sudah dikasih. Maka kalaupun belum dikasih untuk permohonan yang ini, maka tetap berterima kasih. Itu orang tua akan respect ke sampean. Jadi doa juga begitu. Jadi doa itu jangan langsung. Nah tapi ini juga kalau mau doanya cepat terkabul, maka tidak hanya lafadznya, tapi perilakunya juga diperbaiki, itu lebih cepat. Kan begitu. Jadi urutannya. Nah termasuk orang nulis, orang pidato, ya itu juga dimulai dengan pujian kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya kepada yang terhormat begini, atau kepada yang terhormat begini, dan seterusnya disebutkan, baru saya mengucapkan tahiyatul Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus alhamdulillah, kan begitu. Apa sih alhamdulillah itu? Nah ini dijelaskan oleh Imam Nawawi. Alhamdu ay astana. Alhamdu utawi segala puji. Alhamdu itu maksudnya apa? Astana pujian. Pujian, astana pujian bijamili sifat, kelawan keindahan sifat-sifat. Al-karimati yang baik, yang mulia. Fi sifatillah, ing dalam sifat-sifat Allah. Ada hamdun, ada syukrun. Kalau hamidayah madu, alhamdu, itu pujian, itu lebih luas cakupannya dibanding syukur. Kalau syukur itu biasanya seorang itu kan berterima kasih. Biasanya seseorang setelah mendapatkan sesuatu maka dia bersyukur. Tapi kalau alhamdu itu memuji. Orang yang bersyukur itu termasuk di dalamnya memuji. Jadi orang yang senantiasa memuji itu pada dasarnya dia bersyukur. Karena Allah itu selalu memberi anugerah nikmat kepada kita, baik sampai minta atau tidak minta. Ini alhamdulillah semuanya kan normal. Coba, ini contoh loh ya. Kalau ada satu nikmat saja, ini kan dulu kan kita di dalam perut ibu kita, lalu terlahir ke dunia, kita kan tidak pernah minta. Sampai belum bisa minta, belum bisa ya Allah minta ini, tapi sudah dikasih oleh Allah, dikasih penglihatan, mata yang sehat. Sehingga dari mata yang sehat itu bisa untuk sampai melihat tulisan ayat-ayat Al-Quran di dalam mushaf. Seandainya ya, lalu kemudian dicabut nikmat itu, kan kita tidak bisa. Tapi ya manusia itu diuji, ya kita tidak pernah tahu ujiannya seperti apa. Ya, makanya mumpung anugerah nikmat itu masih ada pada diri kita,
salah satu bentuk terima kasih kita, kesyukuran kita itu adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Jadi bersyukur itu begitu ya. Itu kalau bersyukur. Jadi bersyukur itu menggunakan sesuai tujuannya, lalu selalu ingat pada yang memberi. Lalu termasuk ungkapan terima kasih itu apa? Punya totalitas dedikasi kepada yang memberi. Maka ibadahnya ditingkatkan. Itu termasuk kesyukuran kita kepada Allah. Makanya dalam surat Quraisy itu orang-orang Quraisy ketika itu diingatkan oleh Allah akan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Ya. Apa nikmatnya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Perintahnya apa? Falyabudu. Maka hendaklah mereka beribadah, mereka menyembah. Nah, kalau sudah beribadah, sudah beriman, maka yang paling penting adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Jadi istilah itu aspeknya kan banyak. Nah, itu sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, kalau memuji, jadi kita ini tidak minta, tapi sudah diberi oleh Allah. Allah ini melakukan hal yang terbaik untuk kita sebagai makhluk. Lalu tidak ada paksaan dari pihak manapun. Allah itu tidak bisa dipaksa. Jadi kalau sampai berdoa, sampai nangis-nangis, kemudian dikabulkan oleh Allah, itu pengkabulan doa itu bukan karena paksaan sampean, tidak. Karena rahmatnya Allah. Jadi Allah itu melakukan sesuatu tidak pernah karena terpaksa, tidak pernah. Jadi karena saking baiknya Allah. Doa yang sampean mintakan kepada Allah, yang sampean minta kepada Allah pasti dikabulkan kalau memenuhi syarat. Tapi nanti bentuk pengabulannya bentuknya bisa beda-beda. Contoh, sebelum contoh minta kepada Allah, sama minta ke orang tua. Mungkin ada di antara sampean ini orang tua itu yang uangnya itu lebih-lebih. Terus, karena penghasilannya banyak, fabelnya banyak, rezekinya banyak. Tiba-tiba sampean minta, sampean mondok masih kelas 3 MTS. Minta ke orang tua, Pak, belikan mobil. Buat apa? Buat di pondok. Maka orang itu mesti mikir gini loh, arek pondok minta mobil. Pertanyaannya lagi nih, apa keperluannya dan untuk apa? Ya kalau mau ke Cukir itu loh biar gampang daripada naik becak. Umpama. Saya kalau naik becak sudah kena debu, nanti wajah saya, ya kan, kena debu, kena matahari. Saya pengen mobil. Kira-kira orang tua yang baik dan bijaksana dikasih nggak tuh mobil? Enggak. Pak, saya kan perempuan kan fitrahnya dengan laki-laki. Nikahkan saya, Pak. Loh, masih kelas 3 MTS sudah minta dinikahkan. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada petir, moro-moro. Kira-kira apakah orang tua? Iya mas Dok, bagus itu, bagus itu ya. Beda kalau begini yang saya minta, Pak, ini kemarin kitabnya ngaji lagi kitab ini, saya butuh beli kitab baru, terus buku saya habis ini. Ya mas, berapa butuhnya? Lu kan langsung. Karena konteksnya sampai mintanya buku dan sampai pas-pas mondok. Sama dengan kita ini berdoa pada Allah. Begini. Allah paling tahu kebutuhan sampean. Kalau memang pas, diberi. Syaratnya doanya memenuhi syarat sebagai orang yang berdoa. Apa sih syaratnya orang yang berdoa itu? Pertama, dia memang sudah melaksanakan kewajibannya sehingga dia berhak menuntut haknya. Minta tolong kepada Allah. Maka urutannya dalam Al-Quran itu na'budu baru nasta'in. Jangan dibalik. Na'budunya enggak, tapi mintanya iya. Kita sebagai anak saja, kalau kita di rumah itu ngerti sebagai anak, pekerjaan rumah dikerjakan, orang tua waktunya nyapu, belum disuruh, sama sudah melakukan. Ada piring kotor, langsung dicuci, tidak pakai disuruh.
Itu kira-kira orang tua itu sampai tidak minta apa-apa. Kan ada tipe anak itu yang sembuaran diminta, ada yang tidak pernah minta, hanya disimpan dalam hati. Tapi tidak pernah disampaikan ke orang tua. Tapi sampai serwegep, itu tak moro-moro orang tua sampai butuh apa sih? Beli apa? Tak belikan. Loh sampai gitu anak-anak. Ada orang yang begitu? Ada. Sampai umpama menyadari kondisi orang tua sehingga sampai mau minta yang aneh-aneh itu tidak tega. Tapi orang tua melihat kesergepan sampai di pondok ngajinya rajin, sekolahnya berprestasi. Ketika pulang, waduh, di rumah itu orang tua tidak pakai ngobrai, tidak pakai begini. Ayo bangun. Setelah bangunnya uangnya, umpama loh, tidak ada seperti itu. Sudah bangun sebelum dibangunkan. Rumahnya kotor, langsung bersih sebelum sampai disuruh untuk nyapu. Ada yang begitu ya? Ya, insya Allah ada. Saya yakin ada. Karena ini muka baik-baik semua itu. Terus kora-kora yang ngono, jemur baju, cuci baju. Kasa enake dhewe. Kaya mulus di omah turun tok ngaji gak tahu. Baju numpuk, makan itu piringnya sendiri tuh ndak mau ngorai itu ada. Gak apa-apa ibu ae. Ngono kok ono. Wong e teko. Itu kalau sampai melakukan hal yang baik, sampai tidak minta itu diberi. Makanya ada hadis begini, Rek. Di At-Tibyan juga ada. Nanti kalau kita ngulangi dari awal, itu ada. Agak nasi dulu. Jelas ini. Ini loh. Nah ini bab tentang bab pertama ini. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabb subhanahu wa ta'ala. Allah itu berfirman, Allah itu dawuh, ini berarti hadis qudsi. Nabi dawuh, lalu Nabi mengatakan, ini bab 1 akhir menjelang bab 2. Kalau di sini halaman 16 atau kalau di sampean. Man syaghalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taitu afdhala ma u'tiyas sa'ilin. Loh kan? Saya tahu artinya. Barang siapa yang dia disibukkan oleh Al-Quran dan mengingat aku, ya, wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya as-sa'il. Bahkan sampai orang itu lupa tidak meminta kepada Allah, tapi ngajinya serowegep, derese serowegep, apa kata Allah? Aku berikan kepada dia afdhala ma u'tiya as-sa'il, yang paling top di antara sesuatu yang diberikan kepada orang-orang yang minta, orang yang berdoa. Ya itu tadi contohnya. Orang tua punya anak serowegep tapi tidak pernah minta. Orang tua nawari. Apalagi kalau menjelang lebaran, ditawari kan. Kalaupun orang tua tidak ada, itu biasanya diada-adakan biar anaknya itu tambah rajin, biar anaknya. Tapi kalau anaknya malas-malasan, itu orang tua juga malas biasanya. Sampean itu loh. Bukan yang mundat-mundat ya. Mundat-mundat itu apa? Bahasa Indonesianya apa? Mundat-mundat itu apa bahasa Indonesia? Tahu mundat-mundat ya? Mundat-mundat itu gara-garanya sama tidak bersyukur. Umpama sampean dikirimi uang 1 bulan berapa kirimannya rata-rata? 2 juta? Ojo kakek duit kok bingung ngentekno niki. Ya. 400.000, 500.000 lah umpama. Ini buat tambahan sampean beli lauk, ini tambahan beli. Lah kok ternyata tiba-tiba orang tua itu dilapori. Tiba-tiba sampean itu tertangkap menyembunyikan karena di pesantren membawa HP. Yang HP itu isinya itu suka karu-karuan, termasuk aktivitasnya itu di dalamnya itu medsos sama nonton film di YouTube. Jadi nggak tahu ngaji. Akhirnya di sidang orang tua dipanggil. Ini contoh loh ya. Insya Allah di sini tidak ada. Saya itu ditanya, lah uang selama ini yang saya kirim untuk apa aja, kata orang tua. Ternyata uangnya untuk beli paket data. Akhirnya sinaunis berantakan. Apa yang terjadi?
Orang tua biasanya begini, walah ternyata saya kirim 500.000 tak kira untuk tambahan beli lauk, untuk beli jajan, untuk menambah nutrisi sampean biar ngajinya itu tambah semangat. Ternyata kok pakai ini. Wes mulai bulan depan kan gitu. Saya kurangi kirimannya, enggak 500. Saya ketahuan. Oh. Jadi nolnya hilang. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Itulah makna dari penjelasan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu termasuk itu. Jadi Allah juga begitu. Sampai kok sering nggak bersyukur, nikmatnya dikurangi. Dan endingnya nanti kalau orang nggak bersyukur, ya dia mendapatkan siksa. Karena nggak bersyukur itu berarti menggunakan nikmat itu, anugerah itu tidak sesuai tujuannya. Contoh lain, ada santri kuliah di Unhas, umpama lo ya, singkulnya selain sampai sama, enggak ini contoh bukan di sini. Tiba-tiba pengasuh ini kok seakan ada lagi berangkat di kesel, riwariwi, belum lagi mengerjakan tugas. Ya walaupun sana sampai sana, sini sampai sana kan juga lumayan olahraga kan. Akhirnya ada sepeda panjang atau sepeda listrik, umpama lo ini. Sama ya pakai aja ini buat kuliah. Oh iya matur nuwun. Berarti kan diberi untuk tujuan akses kuliah. Tiba-tiba yang ngasih sampean sepeda pengasuhnya itu umpama Ustaz umpama lo ya. Di jam-jam tertentu pas ke Jombang. Tiba-tiba di Jombang itu di bioskop, wah umpama ini ya. Di bioskop terparkir motor itu loh. Nah iki lak motor sing digawe arek iku biasa sing tak kon gawe tak suruh make itu kok di sini. Nah, kok pas pengasuh di situ yang ngasih motor tadi sampai keluar dari gedung bioskop itu bersama seorang cowok umpama. Kira-kira yang memberi tadi gimana rasanya? Saya ngasih sepeda itu tujuannya enggak begini. Ini untuk kuliah, bukan untuk ke bioskop goncengan sama cowok. Kira-kira akan ngomong begini enggak yang ngasih sepeda tadi? Alhamdulillah sepeda ini manfaat. Sudah silakan dipakai berdua. Nah, apa yang terjadi? Sampean tak kasih sepeda itu untuk apa kemarin? Untuk kuliah, ambil dulu gitu kan. Kawan jawab. Paling minim itu peringatan keras. Ini terakhir, saya harap ini hanya sekali yang saya tahu dan ini harus yang terakhir bagi sampean. Bukan terakhir yang saya tahu enggak. Karena kalau terakhir yang saya tahu sampean bisa berbuat lagi. Kalau sampai melakukan pelanggaran lagi, apalagi menggunakan tidak sesuai tujuannya, saya akan ambil sepeda ini, saya panggil orang tua sampean, kan begitu? Kalau diambil sepedanya, ini berarti nikmat yang sudah diberi dicabut nikmat itu. Sama, orang yang melakukan maksiat terus menerus lalu mengabaikan, sekali dicabut sudah putus asa, tidak bisa lagi. Tapi kan diingatkan sih. Jadi anugerah Allah kepada kita itu sesuai dengan tujuan dengan anugerahnya. Kalau kita gunakan seperti itu, itulah ciri-ciri orang yang bersyukur. Jadi begitu. Itu yang paling penting sesungguhnya, menggunakan sesuai tujuannya. Kalau ketika dikasih mengucapkan terima kasih, ya kabeh ya ngono. Itu juga terima kasih. Tapi yang real bersyukur terima kasih itu sesuai dengan tujuannya. Nah ini loh tadi, man syaghalahul Qur'an ya wa dzikri an mas'alati, sampai orang itu lupa dari meminta kepadaku, maka aku beri afdhala ma uqiyasa ini. Sama tadi orang tua tadi. Ya ini penjelasan. Nah alhamdulillah itu as-sana'u fi jami'il sifat al-karimah fi sifatillah. Kila dikatakan apa maknanya alhamdu. Kila dikatakan apa maknanya alhamdu. Alhamdu adalah ay al-mutafaddilu. Mutafaddil itu yang maha pemurah.
Karena memberikan sesuatu itu diberi karunia, diberi lebihan. Maka sesuatu itu berhak dipuji karena Maha Pemurah. Gini penjelasannya. Kenapa kok alhamdulillah itu pujian yang ditujukan kepada al-mutafadil. Al-mutafadil itu melebihkan pemberiannya. Orang tidak minta, diberi. Mintanya sedikit, diberi banyak. Mintanya ini diberi yang lebih tepat sesuai dengan kebijaksanaannya. Paham? Sesuatu yang layak dipuji itu kalau bisa melakukan sesuatu secara mutafadil, meneladani Allah. Contoh, santri itu wajib sholat jamaah enggak? Wajib. Wajib ngaji enggak setoran? Wajib. Wajib sekolah enggak? Sekolah. Semua ini kalau sampean lakukan, itu sajanya biasa. Kenapa? Karena kewajiban itu sudah menempel pada diri kita. Tapi kalau sampean lebih, umpama sholat malam, tidak semua santri melakukan, tapi sampean berani bangun sholat malam jam 10, jam 11 sudah banyak yang tidur, tapi sampean masih deres. Berarti sampean melakukan lebih dari kewajiban yang ada. Paham? Dengan begini. Yang lain belajarnya biasa, ada jam belajar, jam sekian sampai sekian. Jam belajar selesai, sampean masih belajar. Walaupun tidak ada PR. Karena kadang-kadang itu ada santri itu yang belajarnya itu kalau hanya ngerjakan PR. Nek ngerjakan PR terus buku ya gak ada, aman, taruh. Tapi tidak sampean. Besok mau diajarkan tentang apa? Oh, kemarin sampai bab ini. Dia pelajari bab yang mau diajarkan gurunya. Itu berarti luar biasa. Orang yang begini inilah yang layak dapat pujian. Paham? Jadi kalau yang biasa-biasa itu kalau menempel kewajibannya pada dia, ya itu sudah lumayan lah. Tapi sakjane itu dorong layak dapat pujian. Karena orang yang layak dipuji itu memenuhi 3 syarat. Harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, dia melakukan sesuatu yang baik, prosesnya baik, menghasilkan sesuatu yang baik, dan ini dilakukan tadi dengan melebihkan. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Yang ketiga, tidak dalam keadaan terpaksa. Jadi nek ono santri jamaah mergo terpaksa, maka dia belum layak dapat pujian walaupun jamaahnya lengkap. Apalagi yang tidak lengkap, itu mesti terpaksa sudah. Yang PR-nya dikerjakan karena terpaksa, belum layak dapat pujian. Tapi kalau karena betul-betul kesadaran dan tidak ada paksaan, boleh jadi dapat pujian. Berhak mendapatkan pujian. Bisa dipahami? Jadi Allah itu selalu memberikan yang lebih kepada hamba. Itulah yang dalam bahasa agama disebut dengan berbuat ihsan. Paham? Jadi berbuat ihsan itu bisa mencakup dalam segala hal. Ada temannya nyakiti sampean balasnya, ya sudahlah, saya pasrahkan kepada Allah. Allah tidak sari, Allah tidak pernah tidur. Lalu ketika sampean punya sesuatu, sampean tetap berbagi kepada orang itu. Bukan begini, Kak, kata bagi ya itu. Dia itu ke saya kayak gitu, merasani saya, ngilokno saya, sampean tidak berbagi kepada dia. Itu berarti belum berbuat ihsan. Belum menteladani mutafadil. Sampean dipukul sekali, lalu tidak balas. Bukan balas kan? Tidak apa-apa kok. Itu bagus. Sampai dipukul sekali, balas sekali, boleh. Yang banyak itu dipukul sekali, balasnya 3 kali, zalim namanya. Yang 1 sudah adil, yang 2 ini zalim, melebihi batas. Dilokno wong 1 kali, sampai balas niloknone, waduh tuh, mau wangkel. Kamu ngambah, gini. Nah, dulu saya pernah tahu, gini. Tuh, wow. Ini belum layak dipuji dari watak dan karakter yang dimiliki. Paham? Al-Mannan, sedikit lagi Al-Mannan.
Apa sih maknanya Al-Mannan itu? Ya, Al-Mannan itu yang maha pemberi. Yang pemberiannya itu banyak, tidak terbatas. Al-Mannan. Ruwaina an Aliyin ibni Abi Thalib. Oh, Rawaina meriwayatkan sapa kami an Aliyin dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rawaina, bukan Ruwaina ya, keliru saya tadi bacanya. Anna maknahu, bahwasanya maknanya Al-Mannan adalah allazi zat. Allazi zat yabda'u yang memulai sapa zat yabda'u yang memulai sapa zat bin nawali kelawan pemberian, bin nawali kelawan pemberian, qablas suali sebelum diminta. Jadi Al-Mannan itu sifat yang nempel kepada Allah, yang menunjukkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha memberi, memberikan pemberian sebelum diminta. Jadi sebelum ada yang meminta, Allah sudah memberi. Kita pernah nggak minta kepada Allah untuk hadir di pentas bumi? Nggak pernah, tapi Allah beri. Dan Gus Baha itu sering cerita, yang paling berharga dalam kehidupan kita itu apa? Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bersujud di bumi Allah, menyembah kepada Allah. Itu yang paling berharga. Jadi sampean harus memperbanyak saksi-saksi tempat sujud kita. Bukan hanya memperbanyak untuk bangga-banggaan terkait dengan harta. Itu semua ditinggal. Ada apa? Oh. Jadi itu semua ditinggal. Jadi kalau kita sujud, inilah yang kita banggakan nanti di hadapan Allah sebagai hamba yang bersujud kepada Allah. Ini sangat penting. Dulu pernah kita ceritakan kan, Imam Ali Zainal Abidin itu sholat itu sehari semalam itu sampai 1000 rakaat. Kenapa kok sampai 1000 rakaat? Karena setelah sujud yang terakhir, tahiyat, kemudian salam, beliau dalam hatinya itu bersyukur, ya Allah, saya bersyukur hidup di bumi, di dunia ini bisa bersujud kepadamu. Maka sebagai bentuk syukurnya, sholat lagi. Rakaat terakhir begitu, pas sujud terakhir mikir lagi, ya Allah, alhamdulillah bisa sujud. Akhirnya bentuk kesyukurannya sholat lagi. Sampai sehari semalam itu 1000 rakaat. Dan itu setiap hari. Luar biasa. Kalau Imam Abdullah Alwi Al-Haddad itu di Hadramaut di Tarim di Yaman, beliau itu setiap tengah malam sampai menjelang sampai subuh, itu beliau itu keliling di masjid-masjid yang ada di Tarim. Untuk apa? Untuk sholat di setiap masjid itu. Kenapa? Karena semakin banyak tempat yang pernah dipakai untuk sujud oleh seorang makhluk, maka tempat itu nanti menjadi saksi ketika kita menghadap kepada Allah. Dan Imam Al-Haddad itu, Imam Haddad itu, menurut saya matanya buta. Itu bisa keliling di masjid seluruh Tarim untuk apa? Untuk bersujud kepada Allah. Mudah-mudahan kita ditakdir sebagai hamba yang pandai bersyukur. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'ruma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مع القرآن اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وأهلنا وأصحابنا وطلابنا وطالباتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الخير ومن الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك فسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. هدانا الله إياكم أجمعين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.